inni khalaqtu ibadi hunafa wa inna sayatin atathum fa'adallathum an dinihim. Ngendikane pangeran. Pada awalnya semua hamba-hambaku saya desain, saya ciptakan berkecenderungan baik. Ya hunafa itu berkecenderungan baik. Nah, jadi maknanya kali contoh dari kecenderungan netral atau buruk menuju ke kecenderungan apa? Baik. Contoh paling gampang itu tentang terminal dan dalan-dalan. Bawa uang mabuk, bawa uang bar ngelonte, bar nyabu, orang kecelakaan tetap penulung. Itu rasa santri loh. Ya, bawa uang bar ngelonte, bar nyabu, bar nopo mawon, orang kecelakaan pikiran pertama kepengen nopo. Loh. Ya karena desain awal semua manusia adalah berkecenderungan. Lama uang lanang seneng wong wedok, kecenderungan pertama ya ora merkosa, ya transaksi. Itu lho apik timbang apa? Merkosa. Lha boten iki cerita. Jadi memang desain manusia itu berkecenderungan. Urusan apa saja. Amerika itu negara kapitalisme. Uni Soviet dikebut negara-negara komunisme. Tapi mereka di PBB dia rapat-rapat tentang kemanusiaan, nyumbang Ethiopia, nyumbang negara-negara yang terbelakang kena gempa kena. Apa mereka bertuan? Tidak. Tapi memang dasar manusia berkecenderungan. Jadi negara ateisme, kapitalisme, atau mereka rapat-rapatnya juga ke manusia. Ini kita nak pengiran sendiri. Jadi sebenarnya aku rasa itu, paham? Loh itu penting. Mereka wa inni khalaqtu ibadi hunafa napa? Semuanya. Ulah itu napa? Ulah. Ini contoh gampang kasus itu dari negara-negara yang kapitalisme, ateisme. Tapi mereka mudah sepakat untuk masalah kemanusiaan. Ya, misalnya nyumbang urusan gempa, urusan apa? Tsunami, urusan kemanusiaan mudah sepakat. Dan ya mereka nyata diimplementasikan dan nyata benar-benar cair. Itu kan bukti bahwa mereka berkecenderungan padahal untuk nyata. Ini itu kan hanya pengeluaran saja atau tidak ada kembaliannya. Ya karena itu tadi ngendikan Allah, saya menciptakan hamba-hambaku semuanya berkecenderungan baik. Sama tak cerita ini Nabi Ibrahim untuk Sayyidah Hajar. Itu gara-gara Sayyidah Sarah diperkosa Raja Dolim, diperkosa bolak-balik Rakasul. Terus merasa salah, itu dihadiahi Siti Nabi Hajar. Padahal Raja Dolim. Tapi ketika dia merasa salah, mereka hadiah. Lalu tidak hadiah nama Siti Nabi Hajar. Kata-kata riwayat kita minta malah ternyata di Siti Hajar itu hadiah. Begitu juga zaman Nabi. Wayar tabun sa'ira wal simara wal farosah ba'dul muluki ilaihi napa? Dulu raja-raja seputar Mekah, seputar Medina yang tidak mau iman, itu jarang sekali yang frontal melawan Nabi. Rata-rata kalau tidak iman, sebagai bentuk mau kerjasama memberi hadiah. Ya, memberi apa? Nabi Sulaiman dengan Bilqis itu rivalnya Sulaiman. Ketika disuruh iman, Bilqis mempertimbangkan diri. Tapi dalam peradaban internasional, dia lagi mempertimbangkan dirilah soal saling memberi hadiah, cara Jawa nggak kayak berkat, itu tetap jalan. Hingga ketika Bilqis belum menentukan iman, sudah kirim hadiah ke Nabi Sulaiman. Tapi Muhammad juga gitu, antar raja bahkan yang kafir-kafir, dia sering, makanya hati-hati sering Nabi dapat hadiah karir, sutra. Padahal Nabi tidak pakai nama sutra, akhirnya dikasihkan sama perempuan. Itu kan bukti bahwa yang memberi hadiah itu raras tur. Mereka panjang orang Muslim. Tapi ya diterima wasimaron ba'dul muluki ilaihi nama. Paham ya? Malah nih kiai yang belum proposal tanah Muslim dalil Nabi dulu juga terima hadiah dari tenang deh, anak-anak cakap. Oh, agar jatuh-jatuhan dua itu cakap terus. Apa ada orang benar? Salah benar. Saya kiai kalau gue akan bela dalil, rata untuk akan bela apa? Dalil, wah, utak beda temper. Orang kalau untuk akan bela apa? Salah. Tapi seni ini udah seneng dunia. Kalau boleh nong dari perintah pengiran tamu kalau boleh. Aku rada urusan gue. Aku rada urusan apa? Itu biar rumus apa-apa kayak gue. Jangan urusan gue.
Nah ini cerita, sudah anak tenan. Kalau tak ngawur-ngawur itu jadi kita. Sofane musuh auramu, aura. Nah, ini penting kalau aturakan. Sampai Nabi dawuh, latat kami umati ala dalalah. Nilai-nilai. Tentunya usul fikih, ini kalau tak cerita usul fikih. Usul fikih itu satu induk yang kemudian melahirkan kitab yang jenisnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu namanya furu. Induknya bernama kitab usul fikih. Itu di usul fikih diceritakan. Kenapa ijtihad mayoritas diterima? Apa tidak mungkin mayoritas itu mayoritas yang salah? Jawabnya ulama-ulama, karena Nabi dawuh latat kami umati ala dola lasin. Tidak mungkin umatku bersepakat pada satu kebatilan. Ya betul itu. Manusia diciptakan itu kecenderungannya tidak mendukung kebatilan. Wong paling tukang zina, Nabi zina itu delik-delik. Wong Amerika ora free sex paling bebas. Presiden, senator, nak nganggung bojone di depan umum, ketok mesrane. Tapi nak selingkuh tetap delik. Itu menunjukkan bahwa manusia itu hanya siap dengan kebaikan, tidak siap dengan keburu. Jadi itu Nabi yang nanti jauh, ciri utama dosa apa? Wakari tak ajak soli alaihin nas, mesti gue seneng delik-delik. Oh, mana gue tanti nak selingkuh malah delik. Kalau selingkuh kena bener ya, nggak sampai santai delik. Loh, waktu ini ceritain dia. Seperti apa? Menurut Nabi jauh detail. Ciri utama dosa apa? Wakari tak ajak soli alaihin. Kamu tidak suka dilihat manusia. Jadi siapa tidak khawatir? Tidak perlu khawatir, buat DPR, buat sabling kabel. Orang ngarah di keputusan bahwa bangsa Indonesia wajib punya will, wajib bernarkoba, wajib pernah zina sudah apa. Buat center DPR, buat syarat kabel lah. Ini orang ngarah di keputusan bangsa Indonesia harus setuju pornografi atau pornografi. Bahwa kiai-kiai berlebihan mengharamkan pornografi sampai diundangkan negara itu ya berlebihan. Negara kok tidak ngaji. Paham ya? Negara tidak ngaji. Urusan aurat dan tidak aurat kan urusan kiai. Negara kok tidak dapat nomor aurat. Tapi nanti negara juga memaksakan diri pornografi harus diakui sebagai budaya sekarang. Ini jauh Nabi Latat umat Allah. Bahwa tetap ono wong blogger, tetap ono bianan tok itu perilaku sosial. Tapi negara mana saja tidak ada yang mengesahkan. Buat Swiss, buat Amerika tidak akan mengesahkan itu. Kami, mereka Latat kami umati Allah. Tidak akan ada kesepakatan menyangkut pro kemaksiatan. Amerika itu kan sekulernya paling bikin undang-undang semua pribadi berhak melakukan aktivitasnya tanpa halangan dari siapapun, asal tidak mengandung unsur kriminal, pidana maupun perdata. Tidak akan ada batas ini. Semua pribadi atas nama efisiensi maka pakai celana pendek, biar tak mentekno pakai pakaian. Tidak akan. Makanya kiai tidak usah memaksakan pornografi itu diundangkan keantiannya oleh negara. Karena negara juga tidak akan bikin dukungannya pada pornografi dan porno. Itu pasti itu. Karena latar tamu umati alasan. Begitu juga germo. Saya ini germo cek. Saya Indonesia germo kumpul no. Penerapan. Rapat mereka tentu pertama adalah bagaimana cara eksistensi meneruskan piaraannya tanpa berhadapan dengan polisi. Artinya tidak pernah terlintas di otak mereka bagaimana mengegulkan bahwa bisnis kita legal. Terus roh nama orang mungkin legal. Itu penting bahwa nurani mereka ngerti. Nah itu gak mungkin legal. Mereka wa inni kholaqtu ibadi khunafa. Karena kecenderungan manusia pasti berkecenderungan apa? Mulai ini harapan tertinggi bagi manusia. Karena tidak perlu orang elek kucing teman-teman. Kadang eleknya itu dalam satu hal. Dalam hal yang lain tetap saya mau. Cek lonte, cek bajingan, cek maling. Orang kecelakaan kepinginnya mulu. Padahal lebar garam. Zaman tak ceritani maling di Jakarta. Zaman kerusuhan Mei, zaman Pak Harto turun. Wonten maling saking Madura nyolong. Sekarang ini cocokan ya kok malingnya. Kamu dapat daging apa? Daging sapi. Oh kamu berarti haram. Dibayar dong. Siapa nak kaki gak haram mencolongan.
Mestinya foto karate. Paham gitu. Kamu dapat jadi apa? Kalau saya dapat sapi, halal. Mulane maling ning Bantul, maling ning Jogja iku kabeh bermadzhab Syafi'i. Buktine ra ono wong kelangan babi, ora ono wong kelangan asu. Mergo sing halal iku wedhus. Mulane maling yo nyolong wedhus. Mergo sing halal napa? Wedhus. Iki menunjukkan nak maling masih bermadzhab. Wah, dari apa malah mau ngelak, tapi buktinya ragu mangan daging asu, paham ya? Maling itu menyisakan apa mat? Mereka itu wa ini kolak tu ibadah apa? Kunapa? Tenang betul kuyan. Semua ngaji guyon lah penting di otoritas ilmiah, maksudnya ada akurasi, tingkat akurasi apa? Nah, di bawah sopan jelas kalau dia ingin navigator, mohon sama nafir masya Allah, maksudnya biar jelas. Oh, yang nafir dari masya Allah apa? Maksudnya biar kita ngapa nih itu? Maksudnya apa? Enggak boleh jelas. Yang zaman nafir semuanya rusak oke. Masya Allah. Orang kelas sering ketemu kayak gini gula. Lagi maksudnya itu sunyi. Lagi gue kesate ngamal apa wangel raga. Jadi nanti ngangelan aku gua tenang. Panggilan itu budi. Misalnya jenengan kecewa bejaman, sampean ke kamar istighfar gitu di ngamal lah. Sampean kecewa bejaman kepindahan dari jadi ngamal. Angel itu budi, angel. Kalau sampean gremeng ini kita berketing barang mungkar cara Allah ya apa? Yang gremeng barang mungkar ya ibadah. Berarti kalau lagi apa? Aku lagi 16 sering keseparan, dia sebuah sering keluar. Itu kan lucu nih, maksudnya keluar bosan GR, bener ke bosan. Senang ya sebuah tuan ya, tuan bisa ayam. Dari hukum jadi gampang. Cara pulang gampang kasih dunia, orang berdua gak repot. Cara tikam dan gait takbir sama koma biwa, itu kalah tu tinggi maksa. Gait takbir itu orang kami dari dunia, orang sana sing urus rupanya sebagai sama koma biwa, itu kalah tu tinggi maksa. Orang sana sing urus itu semelok meh. Cara ilmu juri terus kun murokan, wah takun muridan. Jadi saya mau sakit tekan Giani. Paham ya? Jadi kita harus optimis sama SBY, sama Budiono, sama parlemen, sama Amerika, sama Uni Soviet. Pada dasarnya semua manusia itu tidak akan mengundangkan keburukan. Kalau perilaku keburukan ada, tapi tidak akan itu diundangkan. Paham ya? Global ini. Kalau mereka personal buruk, iya, tapi tidak akan diundang. Banyak DPR tertangkap data selingkuh, tapi mereka tidak akan mengundangkan gimana selingkuh dimaklumi. Tidak akan, itu tidak akan. Paham ya? Buat negara, tetap milih dulu. Padahal mereka pecinta selingkuh, tapi tetap dulu. Menurut Dewi Nabila, kami umat yang umatku tidak akan bikin kesepakatan pada waktu kesesatan. Buat negara. Mana sampai gak ngarah, kalau konvensi maling, dia supaya maling dilegalkan gak ngarah, pun tak jamin. Sampai kiamat buat tengah. Padahal biasa konvensi kiai supaya ada kiai diterima masyarakat tuani, masyarakat gul tuani, ropat rapat tuani. Tapi kenapa maling yang 2 triliunan tidak berani konvensi maling supaya ngegulkan undang-undang kembalinya? Tidak akan. Berkata Nabi, wa inni khalaqtu ibadi napa kunapa. Ini hadis sekali Nabi meriwayatkan dari Allah yang disebut hadis apa? Mana kata saya ini sungguh juga macam, kalau mohon keluar terus ini mohon keluar juga ini kita mohon. Kali ini keluar terus hadis kedua. Nama batu fa'inat dunya qadiratun kulwarun. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalau maknani ronda antik, fataku mongko berlakulah takwa sira kabeh ad-dunya. Terus wataku lan berlaku takwa sira kabeh an-nisa.
di babakan masalah perempuan. Ini nggak ilmiah nih. Takwa itu kalau kadang-kadang kiai maknanya itu wedi sira kabeh ing wong wedok. Wedi itu identik dengan menghindar. Padahal dalam bahasa yang sama diistilahkan takwa. Kan nggak mungkin maknanya takwa menghindari Allah. Kami kalau ini kita latih secara bahasa. Kalau kita pun nisa kan wedi wong wedok dengan arti menghindari, bagaimana dengan bahasa takwa? Apa yang menghindari Allah? Paham ya? Maka anak-anak kita pun nisa itu perlakukan secara takwa masalah perempuan. Hanya kita memperlakukan perempuan itu unsurnya takwa. Itu lo bolak-balik nyatakan. Kalau saya senang perempuan tak berzina, maka disuruh menikah. Nak wong soleh-soleh seneng wong wedok, isa ramah di monggo ramah, sementara harus selingkuh. Mereka nak wong wedok sing ramai wong nakal-nakal, maka wong wedok sing duwe racun itu malah seneng wong nakal. Dan itu lebih riskan secara syariat. Mulai Nabi dari wafat itu hanya menghentikan Anisa. Itu bagian rangka kata. Kalau ngaji tentang riwayatnya Ahmad, menghentikan Nabi asyukmu fisalasa yang berpotensi buruk itu tidak termasuk almar'ah perempuan dan ad-daulah kekuasaan. Kalau tak cerita, ada seorang kiai, orang nanya wong wedok umari fitnah, wong wedok habalatus setan, kaline setan. Wong wedok ora ono bener. Dari santri ini, berarti Pak Yai garwo setan. Pak Yai berarti garwo napa? Iku masalah wong wedok paling repot. Lo bolak-balik matur. Wong wedok posisine netral. Misalnya orang terus ning desa, dirabi wong nakal ya rasine nanggung wong nakal, anak surune iso nakal, dirabi ruhen anak surune petang ibadah. Ruhen ngakrapi SMS ya rawan fitnah. Jadi akrapi jaga wong nakal, engko yo lahirno wong nakal. Mulane masalah itu enggak ada ketentuan syariat persis dia enggak ada. Iya nak wali songo di nakalan, nakalane ngene. Wong wedok kan oleh dirabi atas nama wong wedok apik. Wali songo dibojo apik pirang-pirang. Atas nama nasab sing duwe nasab pirang-pirang. Misale kali Joko ya mantu Sunan sampai. Tapi dene yo ngakoni kitab-kitab lagi wedok krana dakwah. Nek wali songo dibojo putri Cempo, padahal kok kambu. Lha masalah kitab poligami kan resiko. Jadi yang ngakoni papat kan gak bisa. Tapi tak poligami saya itu, tapi untuk kita hilang kita. Ya iya, poligami itu zaman akhir nak ngotot. Nak ngapi wong wedok kita ibadah, kemudian loro, tapi pas loro kehilangan yang pertama. Gak itu apa itu loro seperti kita bersampai mengembangkan diri, kehilangan diri. Kalau terwajib masalah ini kita rumah apa tenang. Masalah jabatan kita. Kalau nak cerita nih. Ibu Sri Mustafa, ada Gus Mus, niku nate Kiai Sarempang diundang, niku anak-anak sampah yang juga tahu itu. Ini cerita pulau Gus Mus. Kiai Maimun termasuk Kiai yang biasa ada acara sampai wong itu, dan banyak Kiai yang anti masalah sampai wong itu. Bapak kula termasuk yang anti ya. Karena ini memang repot. Bapak nanti jauh tengkulo. Saya itu punya santri putri sampai sekarang punya banyak. Yang dari masyarakat yang nggak mondok banyak itu kalau bingung tuh nggak cawe itu nak jadi kegiatan itu watak dasarnya zina. Bagaimana kalau aktivitas bikinan orang nasional itu lebih menarik kepada mereka daripada bikinan dia, karena mereka ditakdir pangeran awama yunas saufikir yang punya kecenderungan berbaik bertampil. Wah bingung. Kue darani kaya sulit haram sing ditembangno ya toibah. Kue darani haram terus wong kaya sulit rawono berarti sing ono mau inul tok niki. Kalau kita takoki pangeran. Saiki ono sulit cara kowe haram mau itu tampil di depan umum. Saiki sing tak sulit ilangi. Sing dadi mau inul abe dewi persen. Lha boten kula pengajian itu zamane kenalan. Sing maca iki ulama sosial. Dadi di perhitungan. Misalnya Mustafa kata pangeran, cara kowe sulit haram suci, wong wedok tampil di depan umum. Olah ditakrib apa? Mengira dari ditakrib. Tawaran. Oh, kiai dari daerah itu mulai pengeran. Kejadiannya pasti begitu. Saat lagu religius ngetet, misalnya ini kasus nyata yang di depan umum.
Ini cara ilmu hadis tidak apa-apa, orang termasuk ngerasani. Opik sama Amanda diket oleh MUI. Sulit juga diket karena orang itu sambil di depan umum. Masalahnya fakta sosial yang muncul terjadi bersih. Paham ya? Atau imun. Tapi haram kan tetap haram. Itu dari gue tak dari pengiran. Misalnya apa? Takwaan. Haram tetap haram. Ya katakan dari gue tak dari pengiran. Dari gue loh. Pokoknya kalau sampai di bangun tetap haram. Tapi kita lakukan. Nah, saran dari orang lakapnya kalimat itu atau misalnya tulis menilai ilah illallah, aku juga menilai subhanallah bihamdi. Kalau aku sering diskusi dengan kiai sing alim sing aram. Kalau saya takut gak? Uang sing lagi ngakoni haram, melihat tasbih itu haram toh. Ya apa itu? Lah saiki uang sing lagi haram, menilai ilmu oleh toh, ya oleh. Lah iya itu haram mergo sampai di depan hukum, tapi kan ora haram saat mereka menipu subhanallah. Jadi kita kan. Bagi kita nak tahu lagi suatu sakat lawan itu kita. Ini bagi sekuler dihormati, pulau tak sering debat. Tapi kiki kumpul itu juga pulau. Berkejar sekuler lah, tapi tidak ada wali itu tahu tak? Dari sekuler wali apa ada orang itu? Aku lah kiki mawon. Karena orang percaya nak kaji nabi, ajaran kepala itu tak tantang ngono. Aku mikir ini ya demi kajeng. Saya berani begini demi Rasulullah. Kita tidak punya energi. Ini kalau beda. Oke, misalnya Amanda karena cantik tapi di Bandung haram. Sulit haram. Tapi bagaimana Anda bisa mengharamkan seseorang melafazkan kalimat tidak? Mengenai itu jadi menang. Itu palsu itu hak tidak misalnya sebuah benar kan. Itu mencampur adukkan kebatilan dan bagaimana mungkin lafaz thayyibah dilafazkan seorang mukmin menjadi batil? Saya tak pernah berdiri. Covid dengan statusnya yang mukmin itu lebih kuat dan statusnya sekarang yang sedang pegang gitar kita. Sekarang saya tanya Pak Kiai, kalau orang pegang gitar itu kan namanya haram, tapi dia ada iman. Maka orang yang hatinya ada iman hanya berstatus haram. Berarti kamu hukumnya juga setia. Kalau gitar yang dipegang tangan saja menjadi haram, kenapa iman yang di hati tidak kamu katakan halal? Jadi saya ngadil kamu hukumi itu cuma delok tangan. Juga ini sama kalau kamu mengatakan haram karena pegang kita, apa biasanya ada pegangan sama Allah dan Rasulullah menyatakannya ingin laksudul Islam. Sama-sama yang dipegang, biasanya mereka mahabbatullah wa Rasul. Maksudnya itu alim. Mana yang salah? Paham? Nah, terus kalau dengan berarti halal. Ya orang-orang caranya kalah, mbak, kemarin-kemarin berat terima, bingung. Aku orang caranya kalah, marah di haram berat terima. Yang menangi pulau penting kan, pulau itu ditetir pengiran hafalannya kata. Hafalannya apa? Mulai dari dengan ngaji dari pengiran al-halalu bayyinun wal haramu. Ini termasuk wonten hadis wa kataan asyah rahmatallakum fala tasalu. Pangeran mawon sing pangeran itu banyak hal yang didiamkan, ora tahu dibaca kalam lho kan malah bingung ngene. Paham ge? Mulane ning Quran ana ayat la tasalu asyah in tubalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu yang kalau didiskusikan malah dadi lebih. Sing ngomong bapak ngono ya toh. Sudah ngeten bahasan bapak, fungsi kiai begino ditadi. Kiai pulang ngaji, itu ngaji perkara apa? Perkara mangan, tapi misalnya mangan kerja dino bang. Ya, bapak ngono ora iya gitu. Nang rumah capek dulu. Lah iya maksud aku mendingo. Lah iya misale nakal-nakalan dibatas, kiai dino penting di. Penting kiai mulang perkara apa? Santri-santri sing ngaji perkara mangan. Lah tapi misalnya mangan perkara kerja ning jadi barang nak perlu dibaca selalu tadi. Ini jauh pangeran dapat diskusi wataka tanah syarah matalakum pala tasalu. Jadi kadang hukum itu baik didiamkan karena kalau dibaca ruwet. Lalu kalau ditanya nih, jadi saran ngarap lo alim. Konten kaji rapat irah hukum yang bala lima. Tidak tahu. Ini kaji ini cerita pulau. Ini ketemu pulau cerita. Tak jarak banyak. Itu orang bala lima. Dia lagi senang. Haram. Dia lagi sah. Berapa pun itu? Waktu itu kau pada tanggal sah.
Kalau nggak ada lima sholat sah. Kita senang kalau naik kita. Senang kalau naik kita apa? Artinya itu berkumpul itu jenengan. Besar pulau motivasi itu benro. Nah haram lah itu kita melakukan itu api. Kocok uang tidak ingin tahu kita kita mau dikali apa? Apa tuh? Jangan mau tahu tuh aku coba berjalan. Ya agama biasa ada paragraf begitu memang biasa. Pembilan tadi gatapan dipakai sholat kok. Karena syarat agama dipikir hanya satu. Orang-orang syarat kesukaan di gatapan. Karena orang sholat koruptor batal terus. Enggak bisa gaji korup. Enggak ada kabinnya SBD, siapa jenis sopa barang itu. Jadi yang kampanye. Wah, tapi hasil kiamat. Nah, orang tidak. Orang apa? Bukan ini cerita intinya. Jadi sebetulnya kita harus optimis pada hamba-hamba Allah. Masalah ini sholat itu ibadi kunat. La tas kami umati Allah. Al-Fatihah.